Salah satu tujuan pembangunan pariwisata itu adalah memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata Bali, apakah benar seluruh penghasilan yang dihasilkan oleh pariwisata itu bisa dinikmati masyarakat Bali? Kita tidak boleh semacam hidup ini dua sisi ya. Kita melarang misalnya mereka minum minuman sesuai dengan selera mereka juga salah. Nah, kita juga harus membahagiakan tamu-tamu asing. Kalau kita misal biarkan import datang banyak, maka akan menurunkan produk atau hasil penjualan dari produk-produk dalam negeri, gitu kan. Pendapatan dari sisi pajak ya terdiri dari dua, pajak yang lewat Pemda, kabupaten kota dan pajak hotel dan restoran. Terus ada pajak yang dipungut oleh pusat ya, kalau nggak salah PPN ya. Sebenarnya keduanya bisa diperluas. Saya kira ada juga yang menyangkut pajak import ya, lain juga mengenai pajak import bahan makanan dan minuman terutama ya, terutama yang beralkohol. Itu dipandang kita, katakanlah kecolongan ya, masih ada kebocoran. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya hasil dari pembangunan pertanian walaupun pembangunan Bali itu dinikmati oleh masyarakat Bali, terutama oleh petani. Itu karena terjadi adanya kebocoran. Apa itu kebocoran? Yang diistilahkan dengan leakage, yaitu hilangnya suatu pendapatan dalam suatu destinasi karena dia akan mengalir keluar dari siklus pendapatan suatu daerah. Untuk melihat analisis mikro, melihat kebocoran atau leakage dalam bidang akomodasi dari segi mikroanalisis, saya menggunakan 4 klaster hotel. Kelompok yang pertama adalah hotel 4-5, hotel berbintang, chain hotel. Artinya chain hotel dia memiliki rangkaian manajemen secara internasional. Yang kedua adalah hotel berbintang 4 dan 5, non-chain hotel ya. Yang ketiga adalah bintang 1, 2, 3, dan yang keempat adalah non-bintang. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran itu terjadi pada kelas hotel berbintang 4 dan 5 yang merupakan chain hotel. Kebocoran itu terjadi pada kelas hotel berbintang 4 dan 5 yang merupakan chain hotel. Dan besarnya tidak tanggung-tanggung, 55,4% besarnya. Ini besar sekali. Dan besarnya tidak tanggung-tanggung, 55,4% besarnya. Ini besar sekali. Artinya bahwa pembangunan pariwisata sebenarnya tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Bali. Pembangunan pariwisata sebenarnya tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Bali. Keluar dia dinikmati oleh pengguna, baik itu jasa dari pengelola hotel itu sendiri maupun produk-produk yang digunakan. Maksudnya adalah produk impor yang digunakan support industri pariwisata yang ada di Bali. Sumber-sumber kebocoran itu adalah, yang pertama adalah import makanan dan minuman. Sangat tinggi ya. Penelitian menunjukkan bahwa sumber kebocoran tertinggi itu ada pada minuman import atau imported beverages ya. Itu besar 64,1%. Besar juga sumber kebocorannya adalah makanan dan bahan makanan impor yang digunakan oleh pengguna pariwisata yang ada di Bali. Pendapatan dari sisi pajak ya terdiri dari dua, pajak yang lewat Pemda, kabupaten kota dan pajak hotel dan restoran. Terus ada pajak yang dipungut oleh pusat ya, kalau nggak salah PPN ya. Sebenarnya keduanya bisa diperluas. Saya kira ada juga yang menyangkut pajak import ya, lain juga mengenai pajak import bahan makanan dan minuman terutama ya, terutama yang beralkohol. Itu dipandang kita, katakanlah kecolongan ya, masih ada kebocoran. Secara umum, minuman beralkohol yang kita import itu sangat dibatasi, menjadi kewenangan pusat. Regulasinya ada di pusat, dibatasi, dalam tanda petik bisa membatasi orang-orang, masyarakat ya, tidak menjadi peminumnya. Maka pajak minuman beralkohol, semakin tinggi kandungan alkoholnya, semakin mahal pajaknya.
Itu yang menyebabkan seolah-olah kebocoran terjadi. Sebenarnya kalau saya lihat dari sisi harga beli minuman beralkohol tidak terlalu mahal atau tidak dijual secara berlebih. Yang tinggi itu adalah pajaknya, bea masuknya. Nah, itulah yang menyebabkan seolah-olah ada semacam kebocoran. Kita tidak boleh semacam hidup ini dua sisi ya. Kita melarang misalnya mereka minum minuman sesuai dengan selera mereka juga salah. Nah, kita juga harus membahagiakan tamu-tamu asing. Kalau kita misal biarkan import datang banyak, maka akan menurunkan produk atau hasil penjualan dari produk-produk dalam negeri, gitu kan. Nah, dilematis dua sisi ini. Tapi kalau saya melihat adalah mesti harus ada peraturan tersendiri ya untuk bisa dibuatkan semacam minuman-minuman yang mengandung alkohol di Bali, yang dihasilkan di Bali lebih dominan dikonsumsi oleh hotel atau wisatawan agar memiliki cita rasa yang berbeda. Nah, ini diimbau juga kepada para wisatawan kalau mau ke Bali ya mesti nikmati juga alkohol jenis lokal, jenis Bali yang juga tidak kalah rasanya dengan minuman alkohol dari produk-produk asing gitu ya. Nah, tapi juga disediakan juga harga produk asing itu tapi harga lebih mahal. Nah, kalau harga lebih mahal, produk lokal lebih murah, rasanya berbeda. Karena saya bukan penikmat alkohol, jadi kalau rasanya berbeda, tentu saya yakin bisa menarik para wisatawan. Termasuk juga bir bintang yang kita kenal selama ini. Orang masih mencari bir bintang kalau ke Indonesia. Merek lain nggak mau dipakai, pasti dan dipakai adalah bir bintang atau bintang lah begitu. Nah, oleh karena itu sehingga otomatis dibuatkan semacam aturan yang jelas untuk melindungi minuman alkohol yang ada di Bali sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya untuk Provinsi Bali. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah provinsi sekarang, di mana minuman beralkohol itu sudah mulai banyak diproduksi secara lokal dan atas kreativitas orang-orang di food and beverage services, terutama yang menyangkut orang-orang di bar ya, restoran, mempunyai kreativitas yang bagus untuk membuat minuman-minuman beralkohol itu menjadi begitu banyak ragamnya, dari mulai diminum straight artinya langsung, ada yang diminum sebagai on the rock berarti dipakai ice cube, pakai es, ada juga yang diminum untuk cocktail. Jadi dicampur dengan unsur-unsur lain, apakah itu dengan soda water, apakah itu mungkin sekali juga bisa dengan Coca-Cola, apakah itu juga dengan sari buah, apakah itu juga dengan herbs atau daun-daun yang bagus mengandung kesehatan seperti mint dan sebagainya. Kebijakan pemerintah sekarang ke depan itu sudah bagus, lebih meningkatkan dan memperkenalkan produktivitas minuman-minuman beralkohol yang diproduksi secara lokal. Nah, jika ini nantinya secara kualitatif pelan-pelan sudah bisa menyamai kualitas minuman-minuman impor, dan dia yang akan mensubstitusi atau yang akan menggantikan minuman-minuman yang kita impor selama ini, itu akan mempunyai dampak trickle down effect yang bagus sekali. Artinya home industry, industri rumah tangga masyarakat akan berkembang, pendapatan pemerintah dalam hal pembelian produk-produk minuman beralkohol mungkin akan bisa dikurangi, kebocoran devisa itu bisa dihindari, dan yang nomor 3 juga harga bisa ditekan. Nah, dia merupakan produk lokal, tidak dikenakan biaya import yang tinggi, itu bisa menekan harga. Para bartender biasa meracik minuman-minuman itu akan semakin kreatif dia untuk memanfaatkan produk-produk minuman lokal beralkohol itu semakin maksimal, semakin optimal. Itu kalau saya lihat jenis-jenis yang dinamakan liquor,
minuman-minuman beralkohol yang kandungan alkoholnya hampir di atas rata-rata 40%. Jenis whisky dan sebagainya, kalau kita itu arak ya, ada gin dan sudah itu ada lagi jenis minuman seperti konyak umpamanya itu. Pes whisky itu konyak namanya. Nah, sekarang minuman-minuman yang beralkohol di bawah 40%, umpamanya seperti wine, itu juga tidak kalah kemajuannya di Bali terutama. Sekarang ada Hutton Wine, Wine of the God, Plaga Wine, Sabah Bay Wine, dan banyak lagi mungkin yang lain yang mereknya tidak terlalu banyak saya kenal. Nah, ini juga merupakan satu lompatan yang sangat bagus. Jangan lupa subscribe,